kefanaan beliau. Para pendiri agama seringkali ditinggikan oleh para pengikutnya menjadi sosok abadi yang tidak bisa mati seperti manusia lainnya. Ciri unik Al-Quran adalah bahwa ia menampilkan Nabi Muhammad secara fisik sebagai seorang manusia yang memiliki semua atribut fisik dan kebutuhan seorang fana yang pada akhirnya akan mati seperti orang lain. Allah berfirman kepada Nabi Suci, "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada ahli zikir, pengikut pengingat, jika kamu tidak mengetahui. Dan kami tidak menjadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal." Al-Quran Surat 21 ayat 7 sampai ayat 8. Bagian ini menunjukkan bahwa setiap nabi, termasuk Nabi Suci Muhammad, memiliki tubuh fana yang membutuhkan makanan untuk menopangnya, dan setiap dari mereka telah wafat. Yang dimaksud dengan pengikut pengingat, ahli zikir, adalah para pengikut kitab suci sebelumnya atau para sarjana agama dan sejarah agama. Istilah ini juga dapat diterapkan pada spesialis dan ahli di bidang pengetahuan apapun. Sekali lagi, Allah berfirman kepada Nabi Suci, "Dan kami tidak menjadikan seorang manusia pun sebelum kamu hidup abadi. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Al-Quran Surat 21 ayat 34 sampai ayat 35. Bagian ini memberitahu kita bahwa kematian telah ditetapkan bagi setiap makhluk fana, entah dia baik atau buruk, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Baik Nabi Suci maupun penentangnya tidak dapat terus ada selamanya. Bahkan jika beliau wafat, penentangnya tetap tidak akan berhasil dan akan binasa. Kutipan-kutipan di atas juga berarti bahwa Isa, Yesus, memiliki tubuh yang membutuhkan makan dan beliau juga pasti telah menemui ajalnya. Keyakinan umum bahwa beliau masih hidup di surga jelas bertentangan dengan ayat-ayat ini. Keniscayaan wafatnya Nabi Suci disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Al-Quran Surat 3 ayat 144. Ayat ini diwahyukan tidak lama setelah Perang Uhud. Nabi Suci menerima luka parah dalam pertempuran itu dan bahkan ada desas-desus bahwa beliau telah gugur, terbunuh. Ayat ini menyatakan bahwa sekalipun Nabi Suci terbunuh, Islam akan tetap benar dalam ajaran dan prinsip-prinsipnya, dan mereka yang telah menerima Islam sebagai kebenaran tidak dapat meninggalkannya. Ayat ini memiliki tujuan penting lainnya pada saat wafatnya Nabi Suci. Beberapa sahabat menolak untuk percaya bahwa beliau telah wafat dan mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Abu Bakar masuk ke kamar Nabi Suci dan melihat bahwa kehidupan telah berpisah dari jasad beliau. Maka beliau keluar, naik ke mimbar dan membacakan ayat ini kepada orang-orang yang berkumpul. Ayat itu memiliki efek magis pada para pendengarnya. Mereka semua menjadi yakin bahwa Nabi Suci telah wafat, sebagaimana semua nabi sebelum beliau telah wafat. Para nabi adalah manusia fana,
dan rentang hidup fana mereka pasti akan berakhir seperti semua manusia fana lainnya. Sekali lagi, ayat ini memberikan bukti yang meyakinkan bahwa Isa, Yesus, juga telah wafat menurut Al-Quran. Jika umat Islam, pada saat itu, percaya bahwa beliau masih hidup, mereka tentu akan menjawab Abu Bakar bahwa seorang nabi tidak serta-merta wafat, karena Isa masih hidup. Sekarang kita kutip laporan dari Bukhari tentang peristiwa itu. Aisyah menceritakan bahwa Abu Bakar datang menunggang kuda dari rumahnya di Asun, lalu turun. Beliau kemudian memasuki masjid dan tidak berbicara dengan siapapun sampai beliau mendatangi Aisyah. Beliau pergi, menemui jasad Nabi yang ditutupi dengan selimut bergaris. Abu Bakar membuka penutup wajah beliau, lalu membungkuk ke arah beliau dan mencium beliau serta mulai menangis. Beliau berkata, "Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu, wahai Nabiullah. Allah tidak akan menggabungkan dua kematian padamu. Engkau telah wafat dengan kematian yang telah ditakdirkan untukmu." Ibnu Abbas berkata bahwa Abu Bakar keluar sementara Umar sedang berbicara kepada orang-orang, dan Abu Bakar menyuruhnya duduk tetapi Umar menolak. Abu Bakar kembali menyuruhnya duduk tetapi Umar kembali menolak. Kemudian Abu Bakar mengucapkan kalimat syahadat dan orang-orang mengalihkan perhatian mereka kepada Abu Bakar dan mereka meninggalkan Umar. Abu Bakar berkata, "Barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Allah berfirman, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Rasul-rasul telah berlalu sebelumnya. Demi Allah, seolah-olah orang-orang tidak pernah tahu bahwa Allah telah mewahyukan ayat ini sebelumnya, sampai Abu Bakar membacakannya, sehingga mereka mempelajarinya dari beliau, dan kemudian ayat itu ada di bibir setiap orang." Sahih Bukhari, Kitab Pemakaman, hadis nomor 1241 sampai 1242. Akhir kajian 28.